Nah, lanjut di nomor 9 di sini berkaitan dengan transformator. Nah, kita diminta buat identifikasi mana dari dua buah gambar ini yang masuk di step up dan juga mana yang masuk di step down. Kita cek dulu. Di sini ada tanda P dan juga S. Nah, P-nya itu dia masuknya adalah di kumparan primernya. Kalau S-nya berarti dia masuk di kumparan sekunder. Nah, kemudian kita ingat kembali ciri-ciri dari step up dan juga step down. Jadi kalau misalnya pada step up, itu jumlah lilitan primer itu akan lebih sedikit dibanding dengan jumlah lilitan sekundernya. Atau NP lebih kecil dari NS. Nah, berkebalikan dari si step up, kalau di step down itu jumlah lilitan primernya akan lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. NP, NS. Nah, yang kedua, mengenai tegangan. Nah, kalau tegangan listrik pada kumparan primer itu akan lebih sedikit daripada jumlah tegangan listrik pada kumparan sekunder atau VP kecil dari VS. Nah, kalau step down itu kebalikannya. Jadi, VP lebih besar daripada si VS-nya. Terus yang terakhir itu adalah tentang kuat arus. Kalau misalnya arus listrik pada kumparan primer itu lebih besar daripada arus listrik pada kumparan sekunder, atau bisa dituliskan sebagai IP lebih besar dari IS. Nah, kalau misalnya pada step down itu kebalikannya. Jadi, arus listrik pada kumparan primernya akan lebih kecil daripada arus listrik pada kumparan sekunder. Nah, sehingga dari sini kita bisa analisis dari gambar nomor 1. Ini kan jumlah lilitannya banyak, kemudian yang di sini kecil lagi sedikit. Nah, sehingga NP lebih besar daripada NS. Nah, itu dimiliki oleh ciri-ciri yang mana? Ada di step down ini. Kemudian di sini ada tegangannya, kita analisis juga. Tegangan di sini lebih besar daripada tegangan yang di sekunder. Berarti di sini juga masuk di ciri-ciri yang kedua. Otomatis pada gambar yang satu ini adalah step down. Kemudian yang nomor 2, kita analisis. Yang di sini kumparannya lebih sedikit, sedangkan di sini lebih banyak. Berarti di sini jumlah lilitan yang lebih kecil tuh di primer, berarti masuknya di step up. Udah benar. Kemudian tegangannya di sini 5 volt, di sini 40. Berarti di sini yang primer lebih kecil daripada yang di sekunder. Berarti benar kalau misalnya gambar yang 2 itu adalah di step up. Nah, berarti kita tinggal cek di ABCD-nya. Gambar 1 masuknya di step down. Gambar 2 di step up, berarti yang di option B. Nah, lanjut di nomor 10. Apabila kita mengamati objek menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum, maka posisi objek yang benar dari si A, B, C, dan juga D itu yang mana? Nah, kita ingat kembali kalau misalnya loop itu merupakan sebuah lensa cembung yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih besar dan juga jelas. Nah, karena tujuan tadi itu, maka benda itu dapat dilihat melalui loop jika diletakkan di ruang satu. Nah, ruang satunya itu ada di mana? Ruang satu itu antara di O, di sini titik O, dan juga titik F-nya. Berarti bendanya akan diletakkan di sini. Nah, yang bendanya hanya diletakkan di tengah-tengah itu hanya dimiliki di option A. Yang lainnya ini berada di titik fokus, ini di antara, dan ini di sana. Nah, sehingga kalau misalnya benda itu diletakkan di antara O dan juga F, maka nanti bayangan yang terbentuk itu akan berada di ruang 4. Jadi nanti bayangannya akan ada di sini. Sehingga nanti bayangan yang terbentuk itu adalah di depan loopnya. Sehingga memiliki sifat maya akan selalu tegak dan diperbesar. Oh ya, ini tadi berada di ruang 4. Ini tadi di ruang 4. Gitu. Jadi option yang benar nomor 10 adalah yang A.
Nomor 11. Sebuah elektroskop bermuatan listrik didekati dengan batang kaca yang telah digosok dengan kain sutra. Ternyata daun elektroskop itu semakin membuka. Selanjutnya, elektroskop didekati dengan batang ebonit yang telah digosok dengan kain wol. Kondisi daun elektroskop yang terjadi adalah, saya gambarkan dulu kalau misalnya yang di elektroskop ketika dia netral, maka kan dia akan menutup. Nah, kemudian di sini ada statement bahwa batang kaca yang telah digosok dengan kain sutra ternyata daun elektroskopnya akan semakin membuka. Jadi di sini batang kaca itu ketika digosokkan dengan kain sutra akan bermuatan listrik positif. Saya gambarkan di elektroskop. Nah, di sini ada batang kaca yang bermuatan positif. Nah, untuk di kepala elektroskop, dia akan memiliki sifat yang berkebalikan dengan benda yang menginduksi. Kalau misalnya di sini positif, berarti di sini akan negatif. Nah, kalau di kepala elektroskop dan juga daun elektroskop, dia tuh juga memiliki sifat yang berkebalikan. Kalau misalnya di sini negatif, berarti di sini yang positif. Tuh. Nah, karena di sini ini positif, sini juga positif, berarti kan dia sejenis nih. Karena sejenis, makanya dia berjauhan. Mereka membuka. Kemudian selanjutnya elektroskop itu didekati dengan batang ebonit yang telah digosok dengan kain wol. Nah, berarti di sini batang ebonit akan memiliki muatan listrik yang negatif. Ini negatif. Kemudian kondisi daun elektroskop yang akan terjadi gimana? Nah, kalau misalnya di sini kita lihat, sini negatif, sini positif. Berarti elektron ini akan menarik si muatan positifnya ke atas sehingga di sini dia akan menutup elektroskopnya. Nah, kita cek di ABCD mana yang menutup. Nah, yang menutup itu ada di A dan juga di B. Yang A, semakin menutup karena elektroskopnya bermuatan negatif didekati batang ebonit bermuatan positif. Nah, di sini ebonitnya bukan positif tapi negatif. Kita coba yang B ini. Yang B itu negatif. Semakin menutup karena elektroskopnya bermuatan positif didekati dengan batang ebonit bermuatan negatif. Oke, ini benar yang B. Ini dikatakan elektroskopnya bermuatan positif karena di awal tadi kan memang di sini tuh dia memiliki muatan yang positif, tapi dengan kepalanya yang bermuatan negatif. Nah, batang ebonitnya tadi itu dia bermuatan negatif sehingga option yang benar yang B. Nomor 12, perhatikan gambar pembuatan magnet berikut ini. Nah, kutub-kutub magnet yang terbentuk pada pembuatan magnet tersebut yang benar adalah, kita gambarkan arusnya dulu. Jadi di sini negatif, sini positif, yang panjang positif. Nah, yang arus positif dia akan mengalir ke negatif, berarti ini arah panahnya ke sini. Ini naik, ini berarti ke bawah. Ini ke bawah, sini ke bawah, dan kembali di sini. Nah, kemudian untuk menunjukkan arahnya, berarti kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, karena arusnya itu ke bawah, berarti seperti ini, kan? Berarti yang di sini arah arusnya, yang sini adalah arah medan magnetnya. Nah, untuk ibu jari itu kan menunjukkan ke arah utara, berarti yang di Q itu adalah arah utara. Kalau Q utara berarti P-nya selatan, berarti sini selatan, sini utara, selatan, utara. Ini selatan berarti sini utara, sini selatan. Nah, kita cek dari A. C kutub utara. C-nya mana sih? C utara, salah ya. Ini salah. B. A kutub selatan. Oke, ini benar A kutub selatan. C kutub utara. Ini udah salah. Kita lanjut di C. B kutub utara. Oke, benar. D kutub utara. Oke, benar. Yang F kutub utara, benar. Nah, option yang benar adalah yang di C.